all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Senior di sampingnya ini juga tampak sangat rapi. Dia tinggi dan berdiri tegak. Tapi sekarang, dia juga tersenyum pahit, sama seperti yang lainnya. Bagaimana mungkin aku tidak mengenal mereka? Orang yang melepaskan api gagak primordial emas disebut Wu Ming. Nama panggilannya adalah Golden Crow Holy Lady. Tentu saja, kami pikir dia harus disebut perawan tua, bukan wanita suci. Dia sudah berusia 30 tahun, tetapi belum mendapatkan pasangan. Bukannya dia jelek, tapi itu karena dia terlalu pemarah. Emosinya seperti Ma Xiaotao. Dengan dia di sekitar, kencan buta malam ini pasti akan sangat menyenangkan. Orang yang melepaskan tali emas Dasling adalah Han Ruoruo. Dia sangat dekat dengan kakak perempuan tertua-tertua. Di antara semua siswa perempuan di halaman dalam, dia hanya kalah dengan kakak senior tertua dalam hal kultivasinya. Tidak bisakah kau katakan bahwa dia sudah menjadi jiwa Douluo? Tidak ada siswa pria dengan 8 cincin hari ini. Meskipun dia tidak begitu pemarah, dia masih orang yang sangat bangga. Dia sama sekali tidak lemah. Dia bukan orang yang mudah tersinggung, dan kadang-kadang akan berdiri sebagai guru. Saya tidak berharap dia ada di sini hari ini. Ini sangat mengasyikkan. Julukannya adalah peri emas. Mungkin dia dan Wu Ming begitu dekat karena mereka berdua memiliki kata emas di nama panggilan mereka. Tali emas yang menyilaukan. Kedengarannya seperti jiwa alat yang sangat kuat. Huo Yuhao diperiksa. Iya, itu diakui sebagai yang terbaik di halaman dalam. Bagaimana tidak kuat? Anda telah melihat posisi mereka, bukan? Jika Anda mampu, pergi dan ambil topi mereka nanti. Semua orang akan kagum pada Anda kalau begitu. Petik 2. Ya, sudah ada beberapa pria yang membujuknya. Para senior, lebih baik jika kalian semua melakukannya sebagai gantinya. Huo Yuhao tidak akan jatuh untuk trik mereka. Setelah pertemuan singkat ini di segmen pertama, ia mulai berpikir bahwa para senior halaman dalam sangat tidak terduga. Semua orang yang melakukan pekerjaannya akan dianggap individu yang kuat di dunia luar. Hampir tidak ada orang seusia mereka yang bisa dibandingkan dengan mereka. Mungkin Han Ruoruo dan Wu Ming telah mengejutkan para siswa laki-laki, tetapi beberapa siswa laki-laki berikutnya mulai berperilaku sesuai, dan tinggal sejauh mungkin dari mereka berdua. Mereka menargetkan para wanita di luar sebagai gantinya. Namun, entah wanita-wanita itu terlalu kuat untuk bertahan, atau beberapa siswa pria berikutnya terlalu ragu-ragu. Tidak ada yang berhasil selama 5 putaran berikutnya. Ada 39 siswa laki-laki dibagi menjadi 3 baris dari 13. Lebih dari setengah dari baris pertama telah bergiliran. Zhang Lexuan tertawa ketika dia berkata, "Hei, apa kalian semua pembuat teka-teki? Mengapa kalian semua pergi ke samping? Demi cinta, kamu harus rela habis-habisan. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa memenangkan hati wanita yang Anda cintai?" Petik 2. Di bawah dorongannya, beberapa pria berikutnya tampil jauh lebih baik. Meskipun mereka masih sedikit kurang, mereka tampil jauh lebih baik dari sebelumnya. 2 topi diturunkan, yang mengungkapkan wajah 2 wanita yang menyenangkan. Dari 17 siswa perempuan, 3 dari mereka sekarang memiliki wajah mereka yang terbuka. Ketika sampai pada senior sebelum Huo Yuhao, dia memberi Huo Yuhao tanda kemenangan sebelum dia memulai gilirannya. Dia melompat keluar dari tempatnya. Setelah interaksi mereka sebelumnya, Huo Yuhao mengetahui bahwa senior ini memiliki nama yang sangat mendominasi. Dia dipanggil Chu Qingtian. 6 cincin jiwanya menyala terang saat jari kakinya menyentuh permukaan air. Dia bergerak sangat cepat. Di bawah iluminasi cincin jiwanya,
adalah mungkin untuk melihat rambut kuning kecoklatan tumbuh dari tubuhnya. Jiwa bela diri tipe panter. Huo Yuhao sedikit terkesan. Pada titik ini, Chu Qingtian sudah meledak di depan siswa perempuan. Dia langsung menuju Han Ruoruo, yang telah melepaskan rope emas dazzling sebelumnya. Ketika dia membuat langkah ini, dia mengundang sorak-sorai siswa laki-laki lainnya. Sosok Chu Qingtian melintas, dan dia mencapai sisinya dalam sekejap. Saat dia mengulurkan tangannya, dia meraih kerudung Han Ruoruo. "Kamu berani." Han Ruoruo mendengus dan mengangkat tangan kanannya, mencoba menghalangi dia. Tapi Chu Qingtian tidak berbenturan langsung dengannya. Mengingat bahwa kultivasi mereka sangat berjauhan, tidak bijak baginya untuk melakukannya. Cincin jiwa ketiganya mulai bersinar, dan banyak sekali aliran listrik mulai mengelilinginya. Saat baut listrik menyala, dia tiba-tiba menghilang. Seolah-olah dia telah menyatu dengan listrik. "Apa?" Han Ruoruo berseru dengan bingung. Tali emas dazzlingnya muncul seketika, dan berubah menjadi cincin emas yang mengelilinginya. Listrik yang berkedip dipadamkan oleh cahaya keemasannya. Namun, dia bukan satu-satunya target baut listrik yang berkedip, mereka tersebar ke segala arah. Beberapa dari mereka bahkan terbang menuju Golden Crow Holy Lady, Wu Ming. Wu Ming tanpa sadar mengangkat tangannya, dan lapisan api merah keemasan menyebar. Itu membentuk penghalang di sekelilingnya. Pada titik ini, sambaran listrik yang lebih besar tersentak, dan tampaknya mengeras. Itu berhasil menembus lapisan pertahanan yang dipasang oleh Golden Crow Primordial Fire. Sebuah tangan terulur dari baut listrik dan menarik topi Wu Ming. Wu Ming dikelilingi oleh Golden Primordial Fire miliknya. Ketika topinya ditarik, itu berubah menjadi abu oleh api, mengungkapkan wajahnya. Meskipun Chu Qingtian memberitahu Huo Yuhao bahwa nyonya emas gagak emas ini sudah lebih dari 30, dia tampak seperti dia baru berusia 25 atau 26 tahun. Meskipun dia tidak secantik Jiang Nanan, dia masih sangat cantik, dan bisa dianggap cantik. Wu Ming tidak mengira dia akan mengambil tindakan terhadapnya. Ketika dia mencoba membalas, Chu Qingtian meraung dan berubah menjadi listrik sekali lagi. Dia sekali lagi berubah menjadi sambaran petir yang melintas ketika dia bergerak 100 meter darinya dan mendarat di lili airnya. "Senior Wu, terima kasih telah membiarkan saya berhasil." Wu Ming menyentuh wajahnya, tetapi tidak bereaksi. Sebaliknya, wajahnya memerah. Namun, siswa laki-laki tidak bisa melihatnya memerah karena lampu keemasan di sekitarnya. Han Ruoruo tertawa lembut dan mengatakan sesuatu kepada Wu Ming. Wu Ming menundukkan kepalanya, seolah dia memikirkan sesuatu. "Bagus." Para siswa pria bersorak. Topi Golden Crow Holy Lady telah diturunkan. Chu Qingtian langsung menjadi pria saat ini. Dia hanya memiliki 6 cincin, tapi dia berhasil menarik topi Wu Ming setelah menyerang Han Ruoruo. Keberanian dan kecepatannya memang layak mendapat pujian. Zhang Lexuan juga melemparkan tatapan setuju padanya. Dia tersenyum dan berkata, "Wu Ming, jangan lupa apa yang kamu janjikan pada semua orang." Wu Ming tersipu malu dan cemberut, "Aku tahu." Chu Qingtian menarik senyumnya dan berkata kepada Huo Yuhao dengan lembut, "Mengapa aku merasa ada yang tidak beres?" Huo Yuhao tersentak, "Ada apa?" "Senior, kamu sangat cepat sekarang. Apakah Anda menggabungkan keterampilan jiwamu ke dalam kilat?" Petik 2. Chu Qingtian tidak menyembunyikan kebenaran, dan mengangguk. Dia berkata, "Jiwa bela diri saya adalah Peter Panter Berserk. Biasanya, penguasa jiwa dengan kemampuan kilat menggunakannya untuk menyerang. Namun, saya tidak melakukannya. Sebaliknya, saya menggunakannya untuk meningkatkan kecepatan saya. Saya bisa menyatu menjadi petir dan meningkatkan kecepatan saya secara signifikan. Itu sebabnya semua orang memanggil saya Demonic Berserk Lightning Panther. Dalam hal kemampuan, saya tidak bisa dibandingkan dengan keduanya. Namun, tidak ada yang lebih cepat dari saya di halaman dalam." Petik 2. Tidak ada kelemahan di halaman dalam. Huo Yuhao sangat memahami kalimat ini sekali lagi. "Teman saya, Anda harus mencoba yang terbaik juga." Chu Qingtian berkata kepada Huo Yuhao. Huo Yuhao tertegun dan bertanya, "Aku? Cobalah yang terbaik untuk apa?" Petik 2. Chu Qingtian terdiam.
Kamu baru saja memasuki halaman dalam, kan? Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, saya diberikan izin khusus untuk memasuki halaman dalam. Chu Qingtian berkata, saya bisa tahu hanya dengan melihat usia Anda. Jangan khawatir, giliran Anda. Petik 2. Huo Yuhao baru saja menyadari bahwa itu adalah gilirannya. Saat dia berbalik untuk melihat Bei Bei memberi isyarat dengan semangat ke arahnya. Huo Yuhao, jangan gugup. Lakukan yang terbaik. Zhang Lexuan tersenyum saat dia mendorongnya. Pada saat yang sama, dia menoleh ke siswa perempuan dan berkata, ini adalah yang termuda dari semua siswa laki-laki hari ini. Tapi jangan kasihanilah dia. Petik 2. Tawa feminin bergema, dan Wu Ming mulai tertawa. Anak kecil, mengapa kamu ada di sini ketika kamu masih sangat muda? Ayo, coba lepaskan topi Sister Ruoruo. Dia menyukai anak laki-laki yang lebih muda. Petik 2. Minger, apakah kamu ingin mati? Han Ruoruo berkata dengan genit. Dia juga mengundang tawa dari para remaja putri lainnya. Huo Yuhao agak canggung sekarang. Dia bingung, karena dia tidak tahu harus pergi atau tidak. Bagaimanapun, ini adalah pengalaman pertamanya. Bei berkata, Yuhao, lakukan yang terbaik. Baik, Huo Yuhao mengakui kata-katanya dan melangkah keluar dari lili airnya. Dia berbeda dari siswa laki-laki lainnya. Sisanya langsung meledak, tetapi ternyata tidak. Dia bahkan terlihat agak lambat. Dia maju selangkah dan melangkah ke air. Dia melayang di atas permukaan dan mulai berjalan menuju siswa perempuan. Para siswa di kedua sisi yang tertawa dengan tawa dan siap untuk menonton pertunjukan yang baik mulai tenang. Mereka tertegun ketika menyaksikan junior mereka ini. Gerakan Huo Yuhao tidak cepat, tetapi mereka stabil. Dia mempertahankan ritme yang stabil saat dia maju di atas air, bahkan tidak menyebabkan riak. Sepertinya dia adalah bagian dari air. Huo Yuhao tidak bisa langsung berdiri di atas air, tentu saja. Itu hanya bisa diraih oleh master jiwa tipe terbang dengan setidaknya budidaya 7 cincin, dan tentu saja dia belum memiliki 7 cincin. Saat dia berjalan di atas air, dia meninggalkan jejak es di belakangnya. Dengan kontrolnya atas kekuatan jiwanya, ia dapat berjalan bebas di atas es. Pada saat yang sama, ini tidak menghabiskan kekuatan jiwanya terlalu banyak. Ini adalah es tertinggi. Meskipun Huo Yuhao tidak cepat, 100 meter juga tidak jauh. Dia hanya berhenti ketika dia berada sekitar 15 meter dari para wanita muda. Para siswa perempuan dapat dengan jelas membuat penampilannya begitu dia semakin dekat. Mereka bisa mengatakan bahwa sementara Huo Yuhao belum tua, dia tampak sangat dewasa, bahkan lebih daripada kebanyakan siswa pria sebelumnya. Matanya juga sangat jernih. Meskipun dia tidak terlalu tampan, ada aura tertentu di sekitarnya. Snow Lady, ayolah, Huo Yuhao tiba-tiba memanggil. Tiba-tiba, seberkas cahaya emas keemasan muncul dari tubuhnya. Di tengah gelapnya kegelapan malam, cahaya dari cincin jiwa sudah sangat menyilaukan. Namun, cahaya emas oranye ini bahkan lebih menyilaukan. Ketika cahaya emas oranye ini muncul, sinar cahaya di bawah siswi tampak seperti redup. Setelah beberapa saat, putri salju melayang di depan Huo Yuhao. Masih diliputi oleh cahaya keemasan emas, dia berbalik untuk melihat Huo Yuhao dan menggosok matanya dengan mengantuk dengan tangan kecil putihnya. Dia jelas belum sepenuhnya bangun. Wow, bahkan seorang anak di sini untuk kencan buta. Seorang siswa perempuan yang tidak dikenal berseru. Han Ruoruo berkata, jangan mengutarakan omong kosong, itu bukan anak biasa. Huo Yuhao secara telepati terhubung dengan putri salju dan membelai kepalanya. Ketika putri salju melihat lampu-lampu di sekitarnya, dia berkedip dan langsung tersentak bangun. Ekspresi kegembiraan muncul di mata birunya yang biru. Iya, putri salju berteriak. Huo Yuhao tidak membuka mulut untuk berbicara. Sebaliknya, dia langsung berkomunikasi dengannya melalui pikirannya. Ya. Putri salju berteriak lagi, lalu terbang ke arah para wanita. Target pertamanya adalah Han Ruoruo, yang berdiri di tengah. Dia memiliki kulit seputih salju, perasaan delikatenes, dan sangat gemuk. Matanya yang besar dan indah bahkan tampak mampu memantulkan bintang-bintang di langit.
Kembali ketika dia berada di Clear Sky Sect, bahkan dua master sekte tidak bisa menahan pesonanya. Wanita-wanita muda ini tidak terkecuali. Wow, sangat imut. Ayo, ayo. Wu Ming adalah yang pertama memberi isyarat ke arah Putri Salju. Hehe gelombang, wanita salju tertawa nakal, tetapi terus menuju Han Ruoruo. Iya. Dia berkata kepada Han Ruoruo sebelum mengulurkan tangannya, seolah-olah dia meminta pelukan. Wanita semua memiliki naluri keibuan, terutama Wu Ming dan Han Ruoruo, yang berusia lebih dari 30 tahun. Insting keibuan mereka telah menendang pada saat mereka melihat Putri Salju yang lucu. Han Ruoruo bahkan tidak ragu sebelum membuka lengannya lebar-lebar dan memeluk Putri Salju. Tubuh Putri Salju itu segar dan sejuk, dan kulitnya lembut dan elastis. Han Ruoruo tidak bisa membantu tetapi mendesah nyaman. Memeluk Putri Salju terasa luar biasa. Meskipun Han Ruoruo tahu bahwa dia bukan anak biasa, dia tidak bisa menahan diri untuk berkomentar, mengapa kamu tidak berpakaian dengan pakaian yang lebih hangat? Tubuhnya terasa sangat dingin. Petik 2. Huo Yuhao tertawa getir. Aku tidak bisa memutuskan apa yang dia kenakan. Putri Salju menciptakan pakaiannya sendiri, itu bukan sesuatu yang bisa diputuskan Huo Yuhao. Lebih jauh lagi, Putri Salju adalah roh yang dipertobatkan dari Putri Salju Icheski. Tentu saja tubuhnya dingin. Wanita salju memberi Han Ruoruo pelukan dan kemudian merangkak keluar dari lengannya. Dia berbalik untuk melihat Huo Yuhao sebelum berbalik untuk melihat Han Ruoruo dengan ekspresi menyedihkan di wajahnya dan mengangkat kelingkingnya untuk menunjuk topi di atas kepala Han Ruoruo dan berseru sekali lagi. Setelah itu, dia menundukkan kepalanya dan memasang ekspresi marah di wajahnya. Dia mengarahkan dua jari telunjuknya di depannya, dia adalah gambar kelucuan. Tidak peduli seberapa kerasnya Han Ruoruo, dia langsung menjadi lembut di depan Putri Salju. Meskipun dia tidak bisa mengerti apa yang dikatakan Putri Salju, dia mengerti apa yang dia coba sampaikan melalui tindakannya. Baiklah, jangan sedih. Saya akan melepasnya. Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan melepas topinya. Penampilannya langsung terlihat. Han Ruoruo terlihat jauh lebih muda dari usianya dan cantik. Matanya hitam pekat dan wajahnya kurus, tetapi pada saat ini, matanya penuh kelembutan saat dia menjangkau di depan Putri Salju. Setelah Han Ruoruo melepas topinya, Putri Salju tertawa dan mematuk pipinya. Dia kemudian berbalik dan berjalan menuju seorang siswa perempuan ke sisi Han Ruoruo. Dia melanjutkan untuk melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, dia menunjuk topi siswa perempuan dan berseru dengan menyedihkan. Setelah itu, dia menundukkan kepalanya dan mengarahkan jari telunjuknya di depannya. Pada titik ini, bukan hanya siswa perempuan yang terpana. Para penatua, guru, dan siswa pria semuanya tercengang ketika mereka menyaksikan adegan aneh ini. Mata Bei Bei melebar. Sementara Zhang Lexuan tergerak, matanya dipenuhi dengan rasa kelembutan. Tanpa ragu, dia akan membuat pilihan yang sama dengan Han Ruoruo jika dia berada di tempatnya. Topi kedua dilepas begitu saja ketika siswa perempuan lain mengungkapkan penampilan mereka. Huo Yuhao terkejut mengetahui bahwa dia mengenal murid perempuan ini. Dia adalah Master Jiwa Tipe S yang telah bertarung bersamanya di turnamen duel Master Akademi Jiwa Elit Kontinental lanjutan, Ling Luochen. Wanita salju itu tertawa nakal dan memberinya kecupan juga. Ling Luochen tampak linglung ketika dia melihat Snow Lady. Dia kemudian menatap Huo Yuhao lagi, tatapannya penuh dengan keraguan, seolah-olah dia bertanya kepada Huo Yuhao, apa yang terjadi? Pesona Putri Salju tak terkalahkan. Dia menggunakan metode yang sama pada 3 siswa perempuan lagi, berhasil setiap saat. 3 siswa perempuan lainnya memiliki penampilan mereka yang terbuka, begitu saja. Huo Yuhao terkejut mengetahui bahwa dia mengenal mereka berdua. Xiao Xiao ada di samping Ling Luochen. Setelah 2,5 tahun, penampilan Xiao Xiao telah berubah secara drastis, dia jauh lebih tampan dari sebelumnya. Karena dia hanya sedikit lebih tua dari Huo Yuhao, dia masih tampak sangat tidak berkembang 2 tahun lalu. Namun, dia adalah kepala yang lebih tinggi sekarang, meskipun sosoknya relatif masih sama. Ini adalah tampilan klasik pasca pubertas.
Penampilannya yang menggairahkan juga menjadi lebih cantik saat dia berkembang. Dia menyerah di bawah pesona Putri Salju dan bahkan mengulurkan tangannya untuk memeluknya untuk kedua kalinya, tetapi Putri Salju telah menghindarinya. Ketika dia melakukannya, dia hampir jatuh ke air karena kecerobohannya. Dia hanya diselamatkan oleh Putri Salju, yang membantunya. Siswa perempuan lain yang dikenal Huo Yuhao bukanlah teman dekat. Dia memiliki rambut panjang berwarna merah tua dan ekspresi dingin. Dia adalah Wu Feng, yang memiliki naga merah. Wu Feng secara alami memiliki sosok yang ramping, tapi itu jahat sekarang. Lekuk tubuhnya pasti yang paling dibesar-besarkan di antara 17 siswa perempuan. Sosoknya mirip dengan sosok Ma Xiaotao sebelumnya. Dia tampak sedikit terkejut ketika dia melihat Snow Lady. Ketika dia berbalik untuk melihat Huo Yuhao, dia tampak tidak ramah seperti sebelumnya. Meskipun dia cukup pemarah, bahkan dia jelas menjadi lebih lembut ketika tatapannya bertemu dengan mata biru Snow Lady yang dalam. 5 siswa perempuan sudah jatuh hati pada pesona Putri Salju, 11 siswa laki-laki pertama bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Huo Yuhao ketika sampai pada jumlah topi yang dia singkirkan. Snow Lady, kembali. Huo Yuhao tidak ingin menurunkan topi sebanyak ini. Itu memalukan. Begitu banyak orang saat ini memandangi mereka berdua. Setidaknya dia harus memberi siswa laki-laki lain kesempatan. Jika dia menurunkan semua topi, dia pasti mencuri perhatian. Namun, dia masih terikat untuk menjadi target semua orang. Wanita salju tertawa dan terbang di udara ketika dia kembali ke sisi Huo Yuhao. Dia kemudian duduk di bahunya dan mulai bermain-main dengan rambutnya. Huo Yuhao tersenyum dan membungkuk ke arah para siswi, lansia, minta maaf atas pelanggarannya. Hei, kamu Huo Yuhao, kan? Ada apa dengan wanita kecil ini? Anda berhutang penjelasan kepada kami. Wu Ming tidak bisa membantu tetapi bertanya. Semua orang menatapnya dengan bersemangat, terlepas dari apakah topi mereka telah dilepas atau tidak. Huo Yuhao tersenyum misterius dan berkata, hari ini adalah nasib Laut Dewa, saya tidak mungkin menunda semua orang sekarang. Saya akan menjelaskan semuanya setelah acara berakhir. Aku hanya bisa mengatakan bahwa kalian semua bisa memiliki seseorang seperti Putri Salju di masa depan, jika kamu mau. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, dia perlahan-lahan mundur melintasi air. Dia hanya berbalik setelah mundur beberapa langkah. Dia dengan ringan melintasi permukaan air saat dia dengan cepat kembali ke lili air yang dia pakai sebelumnya. Semua tatapan siswa laki-laki mengikutinya kembali. Mereka juga bisa melihat Putri Salju dengan jelas ketika dia semakin dekat. Chu Qingtian memberi acungan jempol kepada Huo Yuhao saat dia berkata, teman saya, Anda cukup mengesankan. Anda melepas 5 topi dengan mudah. Menurut pendapat saya, Anda akan bisa melepas semua topi mereka jika Anda mau. Kamu terlalu kuat. Selain itu, Anda tidak hanya melepas topi mereka, Anda juga meninggalkan kesan yang baik pada mereka semua. Tidak heran Anda bisa memasuki halaman dalam di usia yang begitu muda. Impresif. Huo Yuhao tersenyum dan tidak mengirim Putri Salju kembali ke dalam dirinya. Dia berkata kepada Chu Qingtian, saya baru saja bermain trik kakak Chu. Chu Qingtian juga tertawa. Trik bermain. Saya ingin bermain trik seperti Anda, tetapi saya membutuhkan gadis kecil imut yang Anda miliki. Apa dia sebenarnya? Petik 2. Huo Yuhao tidak bertele-tele kali ini. Dia dapat dengan jelas mengatakan bahwa siswa laki-laki semua bersemangat untuk mendengarkan penjelasannya. Dia menjawab, dia adalah roh. Bagaimana saya mengatakannya, dia adalah kehidupan istimewa yang saya buat karena twist nasib. Dia seperti tubuh energi yang dikombinasikan dengan pikiran spiritual saya, dan yang sedikit terhubung dengan saya dengan darah. Sederhananya, dia bentuk lain dari cincin jiwa yang memiliki kehidupan. Dia pasangan saya. Petik 2. Setelah dia mengatakan ini, semua orang menjadi terkejut. Mereka semua adalah siswa berbakat dari Akademi Shrek, dan kebanyakan dari mereka berasal dari Departemen Jiwa Marsial. Pemahaman mereka tentang kemampuan seorang guru jiwa sangat dalam. Namun, tidak ada dari mereka yang tahu bahwa penguasa jiwa dapat memiliki kehidupan seperti itu.
Putri Salju adalah eksistensi yang tidak bisa dibandingkan dengan cincin jiwa. Chu Qingtian tidak bisa membantu tetapi bertanya, kita dapat memiliki roh seperti dia. Huo Yuhao terkekeh dan menjawab, secara teoritis, ya. Kakak Chu, mari kita fokus pada acara itu terlebih dahulu. Setelah itu, saya akan menjelaskan detail tentang Putri Salju dengan benar. Para senior, Anda dapat bergabung jika Anda tertarik untuk mengetahui lebih banyak. Petik 2. Dia telah mengirim Putri Salju dengan sengaja. Dengan kemampuannya, ada banyak cara baginya untuk melepas topi mereka. Mengapa dia secara khusus memilih Putri Salju? Dia ingin menampilkan roh ini kepada semua siswa halaman dalam, serta para penatua. Pembentukan Putri Salju adalah kecelakaan total. Namun, hanya Huo Yuhao yang tahu proses pembentukannya, dan hanya dia yang bisa menyelesaikan mantra tersegel yang ditinggalkan Electrolux. Keberadaan roh tidak diragukan lagi lebih berguna daripada cincin jiwa untuk seorang guru jiwa. Namun, itu tidak mudah untuk menciptakan roh. Pertama, terlalu sulit untuk menemukan binatang buas yang mau dimeteraikan dan disatukan. Huo Yuhao tidak berpikir bahwa ia mampu melakukan ini, dan karenanya ia membutuhkan bantuan dari luar. Shrek Academy tidak diragukan lagi merupakan pilihan terbaik baginya. Melalui percobaan berulang, Huo Yuhao menemukan bahwa Putri Salju 30% lebih berguna baginya ketika dia berada di luar tubuhnya. Itu karena Putri Salju adalah bentuk kehidupan yang cerdas, dan kecerdasan bertarungnya diwarisi dari Ratu Salju. Di luar, dia bisa membantu Huo Yuhao dalam pertempuran, dan meningkatkan kekuatan jiwanya. Jika dia tidak dilepaskan, Huo Yuhao hanya bisa menggunakan beberapa keterampilan jiwa yang telah dia berikan kepadanya. Terhadap Long Xiaoyao, dia secara alami tidak bisa melepaskan Putri Salju. Bagaimana jika naga suci kegelapan mencoba menculiknya? Namun, Huo Yuhao siap untuk memulai penelitiannya pada spirit ketika dia kembali ke Shrek Academy. Itu akan menjadi penting untuk pengembangan Departemen Jiwa Bela Diri Akademi Shrek. Secara pribadi, dia juga berharap untuk membantu 7 monster Shrek mendapatkan roh mereka sendiri. Dengan bantuan roh, kemampuan mereka akan meningkat secara keseluruhan. Memang, penampilan Putri Salju mengejutkan semua orang, seperti yang diharapkan Huo Yuhao. Dia segera menjadi titik fokus semua orang. Bei Bei menatap Huo Yuhao dalam-dalam dan mengacungkan jempol padanya. Meskipun dia tidak tahu keberadaan seperti apa roh permaisuri salju itu, dia secara halus merasakan bahwa Huo Yuhao telah melakukan sesuatu yang mengesankan lagi. Keitu, kamu selanjutnya. Kita harus mempercepat segmen pertama. Bei Bei berkata kepada Hekaitu. Baik, Hekaitu mengakui kata-katanya. Dia sudah memikirkan strateginya. Tatapan semua orang bergeser dari Putri Salju ke Hekaitu pada titik ini. Kaitu kemudian melakukan sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Dia berlutut dengan satu kaki, menghadap ke-17 siswa perempuan. Matanya juga bersinar terang pada saat ini. Dia adalah salah satu dari sedikit hadiah yang perhatiannya tidak sepenuhnya ditangkap oleh Putri Salju. Dia benar-benar berterima kasih kepada Huo Yuhao. Alasan terima kasihnya sangat sederhana, Huo Yuhao melepas topi Xiao Xiao. Setelah 2,5 tahun, dia akhirnya melihat Xiao Xiao lagi. Kata pepatah, kecantikan ada di mata yang melihatnya. Hekaitu bahkan lebih terpesona oleh penampilannya setelah lebih dari 2 tahun terpisah. Saat ini, jantungnya berdetak 2 kali lebih cepat. Wajahnya juga memerah, karena dia gugup. Namun, dia terlalu coklat, sehingga tidak terlihat. Kalau tidak, dia bahkan bisa menimbulkan amarah seekor banteng. Keitu, apa yang kamu lakukan? Anda tidak harus mengaku di segmen ini. Bei Bei mengingatkannya ketika dia melihatnya dengan satu lutut. Aku tidak mengaku. Bukankah kita harus melepas topi mereka dulu? Saat Hekaitu berbicara, dia mengangkat tangan kanannya. Semua orang melihat seberkas cahaya hitam melintas, dan meriam jiwa besar muncul di bahunya. Meriam jiwa ini sepenuhnya hitam. Bubuk logam sedikit keperakan melintas di permukaannya. Itu mengeluarkan aura mengerikan ketika itu muncul. Meskipun mereka tidak menghadapinya secara langsung, siswa laki-laki di sekitarnya jelas bisa merasakan dinginnya duri mereka.
Agar alat jiwa memiliki aura yang menekan dan menimbulkan rasa bahaya, itu harus berada pada tingkat tertentu. Insinyur jiwa percaya bahwa alat jiwa ini dianugerahkan dengan kehidupan. Untuk alat jiwa seperti itu, mereka setidaknya kelas 7. Ini berarti bahwa alat jiwa di bahu Hekaitu sekarang juga setidaknya kelas 7, mungkin lebih tinggi. Meriam jiwa besar ini memiliki panjang lebih dari 2 meter dan lebar 1 kaki. Itu melengkapi sosok kekar Hekaitu dengan baik ketika dia meletakkannya di bahunya. Ketika itu muncul, meriam jiwa besar mengkatalisasi sesuatu yang aneh di atas danau Dewa Laut. Sebagai tanggapan, cincin jiwa siswa perempuan mulai bersinar cerah. Dalam sekejap, cincin jiwa kuning, ungu dan hitam bersinar terang di seberang danau. Ketika mereka dihadapkan dengan meriam jiwa kelas 7 yang dominan, para siswa perempuan melepaskan jiwa bela diri mereka saat mereka merasakan bahaya yang datang darinya. Huo Yuhao mengamati dengan seksama dari sisi lain danau. Ketika para siswa perempuan ini melepaskan jiwa bela diri mereka, dia membuat penemuan yang mengejutkan. Kombinasi cincin jiwa siswa perempuan kedua dari kiri sangat istimewa dan akrab. 1 cincin jiwa kuning, 2 ungu dan 3 hitam. Ini berarti bahwa cincin jiwa keempatnya sudah pada tingkat 10.000 tahun. Bukankah ini mirip dengan kombinasi cincin jiwa Wang Dong? Tiba-tiba, hati Huo Yuhao mulai berdetak kencang. Dalam benaknya, wajah cantik dari hari itu muncul di benaknya. Dia segera bertanya-tanya apakah Wang Qiuer telah berhasil memasuki halaman dalam dan bergabung dengan nasib Laut Dewa. Jika itu masalahnya, mungkin saja kombinasi cincin jiwanya mirip dengan milik Wang Dong. Saat dia memikirkan itu, pandangannya terfokus pada siswa perempuan itu. Tapi ketika dia hendak mengamatinya lebih dekat, suara Hekaitu terdengar. Jangan bergerak dan angkat tangan. Ini adalah meriam jiwa stasioner kelas 7. Diisi dengan perangkat pembakar bahan peledak kelas 7. Itu cukup kuat untuk menutupi wilayah dengan diameter hingga 1000 meter. Begitu saya memecatnya, saya bisa menjamin bahwa setidaknya sepertiga dari air danau Dewa Lautan akan menguap. Lili air Anda tidak akan terhindar. Semua orang melepas topi Anda. Petik 2. Hekaitu terdengar sangat dominan ketika dia meneriakkan ini. Setelah itu, para penonton membeku di tempat, termasuk para guru. Penatua Suan memutar bibirnya, dan Fan Yu sudah berdiri. Dia mengutuk Hekaitu, "Idiot, ini kencan buta. Apakah Anda pikir ini adalah medan perang? Singkirkan meriam stasionermu." Petik 2. Chu Qingtian memandang melewati Huo Yuhao ke arah Hekaitu. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata, "Teman saya, apakah Anda di sini untuk kencan buta? Atau apakah Anda di sini untuk merusak pesta?" Hekaitu tertegun, "Apakah ini tidak diizinkan?" Huo Yuhao berkata dengan lembut, "Kurasa tidak. Senior kedua, ini kencan buta. Mengapa Anda mengambil alat jiwa yang begitu kuat?" Petik 2. Otot wajah Bei Bei juga kram. Dia tidak menyangka Hekaitu akan melakukan aksi seperti itu. Dia tidak hanya kencan buta, dia memaksa para wanita. Huo Yuhao tidak bisa menahan tawa. Dia dengan cepat meminta Hekaitu untuk menyingkirkan meriam jiwanya. Hekaitu masih bingung, dan bergumam, "Tidak bisakah aku menggunakan serangan di segmen pertama? Lepaskan topi dengan seranganku. Aku bahkan belum menyerang. Saya hanya mengancam mereka." Petik 2. Hekaitu, kamu tidak bisa berlebihan. Meskipun kamu seorang insinyur jiwa dan kamu diizinkan untuk menunjukkan kemampuanmu, bukankah kamu takut menyakiti wanita-wanita ini? Zhang Lexuan juga terdiam, tetapi dia juga merasa geli. Ketika dia melihat ke Hekaitu, dia bisa mengatakan bahwa dia tidak sengaja mencari masalah. "Oh begitu, saya tidak akan menggunakan meriam jiwa stasioner saya. Namun, apa yang harus saya gunakan sekarang?" Petik 2. Zhang Lexuan berhasil mengendalikan tawanya. "Bagaimana saya tahu apa yang seharusnya digunakan oleh seorang insinyur jiwa? Mendekatlah dan cobalah untuk tidak jatuh ke air. Serang para wanita tanpa menyakiti mereka, dan cobalah merebut topi mereka. Apakah kamu mengerti?" Hekaitu mengangguk dan bergumam, "Benar, kaulah satu-satunya yang jelas dengan kata-kata mereka." Kakak tertua sulung bahkan tidak jelas. Dia bilang kita bisa menggunakan serangan apapun.
Petik 2. Bei Bei menjadi hitam, dan memalingkan wajahnya. Ekspresinya juga sepertinya memberitahu semua orang bahwa dia tidak mengenal Hekaitu. Di sisi lain, Su Sanshi sudah tertawa terbahak-bahak. Dia berpikir pada dirinya sendiri, Bei Bei, kamu membawa ini pada dirimu sendiri. Dia Kaitu, silakan mulai. Manfaatkan waktu yang tersisa. Zhang Lexuan mengingatkannya sekali lagi. Lebih dari 15 menit telah berlalu sejak segmen pertama dimulai, tetapi mereka bahkan belum sepertiga selesai. Jika terus seperti ini, kencan buta akan berlanjut hingga malam. Baik, Hekaitu berhenti bersikap sarkastik. Saat dia mengarahkan jari-jarinya ke atas teratai air, pusat teratai terendam ke dalam air, dan dia hampir mencabik-cabiknya. Namun, Hekaitu hanya berhasil mengangkat dirinya 2 meter ke udara. Dia tampak sedikit canggung. Namun, Huo Yuhao bisa dengan jelas merasakan perubahan dalam auranya. Hanya dia yang tahu bahwa seniornya yang kedua ini tidak canggung. Dia hanya tampak seperti itu. Dia pasti melakukan itu sekarang dengan sengaja. Namun, tidak ada yang tahu apa niatnya. Apa niat Hekaitu? Itu sederhana. Dia terlalu gugup, dan perlu tenang. Tentu saja dia tahu bahwa dia tidak bisa menggunakan alat jiwa kelas 7. Tapi itu juga cara menunjukkan kemampuannya. Dia tidak peduli dengan pendapat orang lain, kecuali dia sangat peduli dengan pandangan Xiao Xiao tentang dia.